Bab 1. Maaf tak lagi berarti. Selingkuh itu pilihannya, kesepian itu hukumanku. Ini bukan kisah nyata melainkan kisah fiktif, nama hanyalah samaran. Mas, jangan berlebihan, ini di kampus. Celoteh Lisa, ketika baru saja turun dari motor dan suaminya memeluknya dengan mesra. Itulah perlakuan romantis Tirta setiap kali sampai di kampus. Memangnya kenapa sayang? Kita kan suami istri, jadi kita bebas mau melakukan apapun, jawab Tirta dengan mulut manisnya itu. Aku malu dengan mata yang memandangku, Mas. Jika mereka melihat kita bagaimana, nanti mereka mengira aku pamer kemesraan denganmu karena punya suami tampan, balas Lisa. Tidak peduli my baby, I love you so much, balas Tirta seraya mengecup bibir istrinya. Cih Lisa, gua iri banget sama lo, romantis banget, teriak seorang cewek yang melihat adegan ciuman Lisa dan Tirta di parkiran kampus. Lisa menoleh dan buru melepaskan pelukan dan kecupan manja suaminya. Lisa melambaikan tangan pada temannya tersebut. Baby, aku masuk kelas dulu ya, ucap Lisa seraya berlarian kecil meninggalkan Tirta di parkiran. Maria bareng dong, ucap Lisa. Udah nih bermesraannya, ledek Maria. Ah kamu Mar, buat aku malu saja, jawab Lisa sambil menundukkan wajahnya. GPP Lis, itu artinya suamimu bucin, jawab Maria. Lisa hanya tersenyum dan berjalan bersama temannya menuju kelas. Sampai di lorong kampus, Lisa melihat Tirta melempar kiss bye dari kejauhan. Lisa tersenyum dan melambaikan tangan pada suaminya. Lisa yang merupakan mahasiswa psikologi berumur 22 tahun, harus terpisah dari suaminya yang berprofesi sebagai dosen kedokteran. Di usianya yang masih cukup muda 25 tahun, Tirta sudah menjadi dosen dan bekerja di salah satu universitas kedokteran ternama. Ia menikahi Lisa atas dasar cinta. Mereka menikah di usia cukup muda, akibat sebuah insiden. Di kampus itulah awal mula bencana mengincar rumah tangga Lisa dan Tirta. Di gedung divisi kedokteran ada seorang perempuan bernama Jenny yang sudah lama mengincar Tirta. Ia bahkan tak peduli jika dosen tersebut sudah memiliki istri. Seperti siang itu, tepat di saat Tirta baru menuju ruang kantornya, ia dicegat oleh Jenny. Selamat pagi Pak dosen tampan, sapa Jenny dengan memakai pakaian seksi andalannya. Ada apa Jen? Jam kuliah masih 30 menit lagi, tegur Tirta. Saya mau kasih sesuatu untuk Bapak, ucap Jenny. Tirta menatap Jenny mahasiswinya yang paling cantik dan seksi. Di balik kacamatanya yang menghiasi wajahnya, Tirta terlihat tampan dan mempesona. Jantung Jenny semakin berdebar mendapatkan tatapan tersebut. Jenny, kamu tahu kan, saya sudah mempunyai istri, tegur Tirta. Ya, saya tahu Pak, tapi tolong terima makanan kecil ini saja Pak, pinta Jenny memohon. Melihat Jenny yang terus memohon, akhirnya Tirta terpaksa menerima paper bagi itu. Hati Jenny merasa berbunga-bunga. Ia tersenyum di hadapan Tirta. Terima kasih, lain kali jangan lakukan ini lagi, tegur Tirta. Oke Pak, jawab Jenny. Sementara Tirta masuk ke ruangan kantornya, di mana sudah ada dosen lain yang sedang sibuk menatap layar laptop di meja masing-masing. Pagi semua, ini ada makanan dari mahasiswi saya. Silahkan dimakan, ujar Tirta. Beberapa menit kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, Tirta berjalan menuju ruangan kuliah. Semua mahasiswa telah menunggu dirinya pagi itu. Selamat pagi semua, sapa Tirta. Pagi Pak, suara serempak dari mahasiswa dalam ruangan. Pagi dosen tampan, sahut Jenny setelah suasana hening. Semua siswa menoleh, Suara riuh mengolok-olok Jenny. Jenny, sadar lo, Pak Julian sudah punya istri? Seru Mario, mahasiswa di samping Jenny. Semuanya diam, bentak Tirta. Jenny, ke ruangan saya setelah jam kuliah selesai, ucap Tirta. Jenny tersenyum, ia tidak peduli dengan olokan temannya. Bahkan Jenny merasa senang harus ke ruangan Tirta.
Itu artinya dia memiliki kesempatan untuk berduaan dengan dosen tampan itu. Singkat cerita, mata kuliah di kelas Jenny telah selesai. Ia bergegas keluar ruangan kelas memenuhi panggilan Tirta. "Selamat siang, Pak," sapa Jenny di depan meja Tirta. "Ikut saya," ajak Tirta dan keluar dari ruang dosen. Jenny tersenyum lebar diajak oleh Tirta menuju sebuah ruangan sempit. Di sana, Tirta mencoba menasihatinya 1x lagi. "Jenny, harus berapa kali saya bicara? Jangan berlebihan. Sikapmu bisa menimbulkan konflik dengan istri saya. Mereka akan berpikir saya memanjakan kamu," bentak Tirta. "Saya tidak peduli semua itu, Pak. Saya sudah lama menyukai Bapak," ucap Jenny mengakui perasaannya. Jenny sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi pada dosen tampan itu. Dengan berani ia mengungkapkan isi hatinya dan tak peduli dengan status Tirta sebagai suami orang. "Jenny, lancang sekali kamu. Saya itu dosen kamu, dan saya telah memiliki istri," bentak Tirta. Perdebatan antara Tirta dan Jenny semakin pelik. Jenny begitu nekat mengungkapkan perasaan dan cintanya pada Tirta. Sementara di tempat lain, Lisa istrinya sedang mencari Tirta di ruangannya. "Bu, Pak Tirta ada?" tanya Lisa pada Bu Diana. Lisa, belum Lis. Pak Tirta baru saja keluar bersama mahasiswinya. "Mungkin ke ruang rektor," jawab Bu Diana. "Oh, baiklah. Terima kasih Bu," ucap Lisa. Sementara Lisa meninggalkan ruangan dosen, berjalan hendak turun ke lantai bawah. Namun di saat yang bersamaan, Lisa melihat bayangan Tirta sedang berada di ruangan. Lisa tersenyum simpul, dan hampir membuka pintu. Namun tangan Lisa seketika kaku saat mendengar ada suara perempuan lain di ruangan tersebut. "Pak, aku sudah menyukai Bapak sejak lama. Sejak saya masuk ke fakultas ini. Apa salah dengan perasaan ini?" ucap Jenny mengakui perasaannya di hadapan Tirta. Tirta hanya bisa terdiam dan berkacak pinggang membelakangi Jenny. Namun Jenny memeluk Tirta dari belakang. Sementara Lisa bersandar di tembok mendengar percakapan di dalam ruangan. Mata Lisa berkaca-kaca saat mendengar pengakuan dari perempuan yang sedang bersama suaminya. Tirta melepaskan pelukan Jenny, namun dengan cepat Jenny mengecup bibir Tirta. Mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Lisa mengintip dari jendela. Matanya terbelalak saat melihat suaminya sedang berciuman dengan perempuan tersebut. "Mas, kenapa kamu selingkuh di belakangku?" ucap Lisa dengan hati hancur. Ciuman Jenny pada Tirta berlangsung lama. Tirta tak menolak sedikit pun kecupan dari Jenny. Hingga akhirnya Lisa memberanikan membuka pintu. "Ceklek, seperti inikah perlakuanmu padaku, Mas? Di balik semua romantisme yang kamu berikan padaku, ternyata kamu selingkuh dengan mahasiswimu sendiri. Kejam kamu, Mas," teriak Lisa yang telah berdiri tepat di depan pintu. Mendengar teriakan seseorang, Tirta terkejut dan buru-buru melepaskan ciuman Jenny yang ternyata sudah berlangsung cukup lama. Entah bagaimana semuanya terjadi, begitu cepat tanpa sengaja Tirta menikmati kecupan dari Jenny. Naasnya bagi Tirta semua perbuatannya yang tidak disengaja olehnya justru diketahui oleh istrinya. Bersambung.